Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini seperti biasanya setiap hari Jumat malam Sabtu kita mengadakan kajian rutin di Masjid Al-Furqan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat Nabi-Nya dengan izinnya. Kita lanjutkan kajian kitab Sabilur Rasyad fi taqriri masail i'tiqad. Sampailah kita kemarin tentang tanda-tanda kiamat kubra, bahwa di hadis Uzaifah bin Husain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tanda-tanda tersebut. Telah kita sebutkan beberapa tanda-tanda kiamat kubra. Masuklah kita di pertemuan yang terakhir kemarin di al-alamatus saminah, alamat yang ke-8. Sampai kemarin sampai sini. Tuluku syamsi min maghribiha. Di pertemuan telah lalu kita bahas alamat kubro, tanda-tanda kiamat besar. Yang ke-8 adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan terbitnya matahari dari barat ini disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yauma ya'ti ba'du ayati Rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabli aw kasabat fi imaniha khair." Kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang suatu hari. Ayatin, sebagian, ba'du ayatin, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Rabb kalian. La yanfa'u nafsan imanuha, yang mana tanda-tanda kekuasaan Allah Rabb kalian itu ditafsirkan oleh para ulama, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kalau sudah terbit matahari dari arah barat, la yanfa'u nafsan imanuha, maka seseorang itu tidak bermanfaat lagi imannya kepada Allah. Ya. Lam takun amanat min qabli, kalau dia sebelumnya belum beriman, ketika matahari terbit dia mau beriman kepada Allah dari arah barat tadi, maka tidak bermanfaat imannya. Kalau ketika matahari terbit itu disebutkan dalam hasar yang dhaif, manusia itu sempat hidup 100 tahun. Sempat hidup. Maka manusia-manusia yang ketika itu masih hidupnya agak lama, mereka menyesal tidak beriman sebelumnya. Dan mereka-mereka yang sebelumnya telah beriman kepada Allah, mau beramal saleh,
maka amal soleh mereka itu jamaah rahimani wa rahimakumullah tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah matahari terbit tak bergunalah amal soleh itu lagi, dan tak berguna pula orang yang mau masuk Islam. Maka menyesallah orang-orang sesat, orang-orang munafikin, ahlul kafirin, orang-orang kafir, karena matahari itu telah terbit dari arah barat dan mereka menyaksikan kebenaran daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyesallah liberal. Orang-orang liberal menyesal, pluralisme menyesal, orang-orang sesat menyesal, tapi penyesalan mereka itu tak berguna lagi, karena matahari telah terbit dari arah barat. Maka alamat ini menampakkan apa jamaah kepada kita? Dikatakan tahajjubut taubat, maka berhentilah taubat tadi. Taubat tertutup. Fala tuqbalu hainaidin, maka taubat tidak diterima lagi pada saat matahari itu terbit daripada arah barat. Tak terima lagi. Kama huwa zahir ayat wal hadis, sebagaimana zahir ayat yang kita baca tadi. Adapun hadis dalam riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu taubatul maqbulah hatta tatla'a asam min maghribiha. Tidak akan diterima taubat seorang hamba ketika matahari itu telah terbit dari arah barat. Fa idza tala'at taba'a ala kulli qalbin bima fihi, maka kalau matahari itu telah terbit dari arah barat, maka hati pun telah tertutup. Ya, ingin taubat kepada Allah telah ditutup oleh Allah SWT. Wa kafiyan nas al-amal, dan manusia pun tak bisa lagi menambah amal-amal. Ini hadis sahih ya rahimani rahimakumullah. Nah ini al-alamatut tasi'ah, adapun alamat yang ke-9, khurujul dabah fi akhir zaman qabla qiyamis sa'ah wa 'inda fasadin nas wa hiya makhluqun 'azimun takhruju minal ard killa min Makkah wa killa min ghairiha fatukallimun nas wa tasammahum ala qaratihim. Nah, ini dia kata Imam Ibnu Katsir, tanda kiamat besar yang ke-9, keluarnya dabah, hewan melata di akhir zaman. Qabla qiyamus sa'ah, sebelum terjadi hari kiamat. Wa inda fasadin nas, ketika manusia itu rusak. Jadi manusia itu udah rusak banget, rusaknya luar biasa. Keluar tuh makhluk, hewan dabah tadi, hewan melata tadi makhlukun azimun, makhluk yang sangat besar, yang keluar dari permukaan bumi. Kila min Makkah, ada yang mengatakan dabah itu dari kota Makkah, dan ada yang mengatakan lain selain daripada kota Makkah. Fatukallimun nas, dan dia bisa berbicara kepada manusia, bicara kepada manusia. Wa tasamahum ala kharatimihim, dan memberikan tanda ya kepada hidung-hidung manusia tadi, diberikan tanda oleh dabah. Tanda orang yang munafik yang mana, kata para ulama. Ada pendapat dikasih tanda yang munafik yang mana, yang muslim yang mana, yang mukmin yang mana, dikasih tanda. Hewan tadi memberikan cap. Wa qad dalla ala khurujil kitabi wa sunnah, dan telah jelas
tentang hewan melata ini yang sangat besar keluar dari bumi ini, Allah sebutkan dalilnya di dalam surat An-Naml ayat yang ke-82. Ini dari Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza waqa'al qaumul 'alaihim akhrajna lahum dabbatin minal ard tukallimuhum anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza waqa'al qaumul 'alaihim, kalau sudah terjadi ucapan atas mereka. Ditafsirkannya, ucapan atas mereka itu manusia itu penuh dengan kerusakan agama, penuh dengan malapetaka, rusak agamanya, maksiat merajalela. Kalau itu sudah terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, akhrajna lahum dabbatan minal ard, maka keluar atas manusia itu hewan dari muka bumi, hewan melata, dabbah. Tukallimuhum annanan nas, dan mereka itu berbicara kepada manusia. Luar biasa jamaah, bergetar kita ini. Ya, hewan ini berbicara kepada manusia, mengingatkan mereka tentang kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat yang mereka lakukan tadi. Kanu bi ayatina la yuqinun, yang mana manusia tersebut mereka itu tidak yakin dengan ayat-ayat kami, kata Allah SWT. Wa fi makna tukalimuhum, maka makna dalam surat An-Nahl ini ayat 82 ini, kaulani di salaf, ada dua ucapan penafsiran para ulama salaf. Tukallimuhum kalaman, itu maksudnya berbicara. Takhabatum mukhatabatan, jadi hewan dabbah tadi berdialog dengan manusia tadi, dia mendatangi manusia, berbicara. Qala Ibnu Abbas, itu pendapatnya Ibnu Abbas, wal Hasan wa Qatadah wa Ruya al-Ali radhiyallahu taala anhu, dan juga diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Wasani tajarahum, yang kedua maknanya mereka mencela manusia tadi, hewan-hewan tadi, yakni memberikan nasihat kepada manusia tadi. Ya, ini ucapan masyhur dari kalangan ahli mufassirin, termasuk ucapannya Ibnu Jarir, Tabari dan sebagainya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, hewan ini sangat besar, hewan melata ini. Wa minas sunnah, dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Inna awala ayat khurujan tuluku syamsi min maghribiha, pertama kali tanda-tanda hari kiamat kubro itu keluarnya matahari dari arah barat. Nah, ini ada yang mengatakan matahari dari barat, ada yang mengatakan Dajjal dulu. Ada banyak pendapat, nanti kita jelaskan urutannya itu. Wa khurujud dabbah 'alan nas duha, dan keluarnya hewan melata tadi kepada manusia di waktu pagi, duha. Wa ayyuma makanan qabla sahibatu ma fal ukhra ala israina qariban, mana yang lebih dahulu, kata Nabi, apakah matahari terbit dari arah barat atau hewan ini? Pokoknya kalau mereka salah satu tadi keluar, itu menunjukkan hari kiamat sudah semakin dekat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan sini wa hadzal hadisu nasun bi anna tulu as-samsi min maghribiha wa khurujud dabbah awalil ayat. Maka dari hadis ini jelas secara nas bahwa urutan pertama kali terjadinya kiamat, tanda-tanda kiamat besar tadi, yang pertama adalah matahari terbit dari arah barat. Ini yang nomor satu.
Yang kedua wa khurujud dabbah. Kemudian keluar hewan melata. Ini tanda kiamat besar. Lakin zakara Ibnu Katsir fi maknahu. Akan tetapi Imam Ibnu Katsir ahli tafsir, anna awalul ayatil ardiyah allati laysat ma'lufah yadabatil khuruji ala sakatil gharib wa mukhatibatuhan nas. Ibnu Katsir mengatakan sebenarnya bersamaan keluar. Kalau tanda kiamat besar yang dari bumi adalah hewan melata tadi keluar. Kalau yang dari langit tanda kiamat kubronya, ciri-ciri kiamat besar akan muncul adalah matahari terbit dari arah barat. Jadi dari bumi Allah kasih tampak ciri, dari langit sekaligus Allah kasih tanda cirinya tadi. Dan dakwah itu ala syakil gharib, bentuknya sangat asing. Wa mukhatabatu nas, dan berbicara kepada manusia. Nah, tapi ini jangan kita bilang ini alien, enggak betul lah tuh. Ada yang menafsirkan alien, enggak. Dia hewan melata, dapat. Ya. Wa hada bi khilafid dajjal wa nuzulil Isa wa khurujil Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Maka kalau tadi bersamaan, maka ada tanda-tanda hari kiamat yang dia itu tidak berurutan, tidak bersamaan. Misalnya Dajjal dulu keluar, baru turunnya Isa, baru keluar Ya'juj Ma'juj. Ya, dia berurut. Muncul Dajjal, turun Isa, muncul Ya'juj Ma'juj. Wa takuna qabla dzalik, dan sebelum itu terbit matahari dari arah barat, ya, menunjukkan tanda dari langit Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Nah, ini dia. Wa Ibnu Katsir wa Imamul Muhaqqiqun fi tafsir wa sunnah wa tarikh wa fi hadzal jawab lima qad yazunnu min ta'arudi baina nusus bi tartib adlil alamat. Maka Imam Ibnu Katsir, Imam Muhaqqiq, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, inilah jawaban bagi mereka-mereka yang mengira ada nas yang bertolak belakang tentang tertibnya terjadinya ciri-ciri alamat kiamat kubra tadi. Ya. Wa minal ahadits dalat ala khurujid dabbah wa ba'd sifatiha aidan. Makhraj Ahmad an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Dan telah ada hadis yang menunjukkan kalau keluarnya dabbah dan sebagian sifat-sifat daripada dabbah tersebut seperti apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah. Apa ciri-cirinya? Takhruju dabbah, maka ketika hewan melata besar tadi keluar, fatasamun nas ala kharatihim, maka hidung-hidung mereka, hidung-hidung manusia itu dicap, dikasih tanda dengan hewan tadi. Sumayat marofikum, kemudian tanda-tanda itu tuh merata, saking banyak yang dicap, yang diberikan tanda oleh hewan dabbah tadi. Sampai-sampai hatta yastari rajul ba'irah, ada seorang yang menjual ontanya, ya, ba'ir. Orang yang membeli mengatakan, mimman istaraitu, dari mana engkau beli? Fa yaqulu istaraitu min ahadin mukhatamin, aku beli dari orang yang hidungnya ada sesuatu tanda. Siapa yang menandai ini? Hewan dabbah, saking banyak. Nah, ini alamat yang ke-9. Alamatul asyirah, alamat yang terakhir, yang ke-10 daripada tanda-tanda ciri kiamatul kubra. Apa dia? Khurujun nar takhruju min adan, keluarnya api
yang api itu keluar dari negeri Yaman, Aden. Turahilun nas wa tahsurum ila maqsarihim. Maka api itu keluar menggiring manusia sehingga manusia itu kumpul di tempat perkumpulan mereka tersebut. Wahia akhiru ma yaqa min alamatil asril al-uzma. Inilah alamat yang terakhir yang terjadi sebelum kiamat itu muncul. Kiamat besar tadi muncul. Wa qad dala dzalika sunnah kama jaa fi hadis Uzaifah bin Husayb al-mutaqaddam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Uzaifah bin Husayb yang sebelumnya telah kita baca, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Wa akhiru dzalik, dan akhir tanda-tanda sebelum terjadi kiamat tersebut adalah keluarnya api dari negeri Aden. Tutradun nas, yang membawa manusia ke tempat perkumpulan mereka tadi. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, ya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satahrujun nar, akan keluar api, ya, min hadraul maut, dari hadraul maut, ya, ada, au min bahri hadraul maut, atau dari laut, dari laut itu bisa keluar api. Masya Allah. Dari mana kita pikir itu laut itu basah itu? Tapi dengan kehendak Allah dan kuasa Allah, Allah keluarkan dari api bahar Hadramaut tadi api. Qabla yaumil qiyamah, sebelum terjadi kiamat, tahasyurun nas, hingga manusia itu berkumpul di satu tempat. Qala qulna ya Rasulullah, famadza ta'maruna? Kalau itu yang terjadi ya Rasulullah, apa yang kami lakukan? Yang kau perintahkan kepada kami? Alaikum bisyam, hendaklah kalian menjauh dan pergi ke negeri Syam. Ya, maka ini 10 ikhwan fillah sudah kita selesaikan. Ya, maka 10 tanda ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan masalah-masalah. Ada 5 masalah. Yang pertama, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nas ala adadiha wa ya asra alamat kama fi hadisi Uzaifah bin Husayb wa qala inna lam takuna hatta tara qabla asra ayat wa hadha bi khilafi alamatil ukhra wa lam yazkur adaduha. Ya, yang pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nas, di dalam nas menyebutkan bahwa jelas ciri-ciri kiamat besar itu ada 10, sebagaimana hadis Uzaifah bin Husayb, ciri-ciri kiamat besar tadi. Di mana Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tanda tersebut tadi. Wa hadza bi khilafil alamatil ukhra. Maka di sini kata beliau Syekh Ibrahim Wahili, di sini ada hadis yang lain yang menyebutkan tanda-tanda kiamat kubro tadi. Ya, ada yang lain. Oh, itu disebut 10. Namun 10 tadi ada 3 yang tidak masuk kepada alamatul kubro. Dia masuk kepada alamatul sugro. Tenggelamnya apa kemarin? Tenggelamnya bumi di arah di barat, tenggelamnya bumi di timur. Ya, tenggelamnya ini yang disebutkan timur, mana lagi itu? Barat. Kemudian tenggelamnya Jazirah Arab. 3 itu tidak termasuk alamatul kubro, dia masuk alamatul sugro. 3 lagi dari mana? Dari hadis yang lain. Dari hadis yang kita bacakan sebelumnya, hadis ini Abdullah ibn Amr
Ya. Disebutkan turunnya Isa, hancurnya Ka'bah, diangkatnya Al-Quran. Baru jumlahnya 10. Sedangkan dari hadis Huzaifah ibn Usaid tadi, ada 3 yang tidak termasuk alamatul kubra, tapi masuk kepada alamatul sugro. 3 lagi di mana? Di riwayat yang lain, yaitu turunnya Isa, hancurnya Ka'bah, diangkatnya Al-Quran. Jadi 10. Nah itu dia poin 1 dan 2. Poin yang ketiga, jamaah rahimana rahimakumullah, lam yarid fi tartibi hadil alamat mustama'at nasun sahihun. Tidak ada satu pun riwayat yang terkumpul di dalam nas yang sahih yang menunjukkan 10 alamat yang kita sebutkan tadi, ciri-ciri kiamat kubra tadi, itu terjadi dengan tertib. Tidak ada nasnya. Sebagian disebutkan, sebagian tidak. Ya. Wa ba'dal alimi tertibiha istihadi. Sebagian para ulama menertibkan, kalau kita baca di buku-buku hari kiamat, itu mereka mentertibkan 1 terjadi ini, kedua ini, ada gambarnya itu kan, ketiga ini, keempat ini. Itu hanya istihadi, pendapat para ulama tadi. Nas tidak ada, secara nyata tidak ada nas seperti itu. Walihada ikhtalafu fir tartibiha. Oleh karenanya para ulama berselisih. Dari 10 tadi, tertibnya itu yang mana luan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai 10 tadi, itu mereka berselisih. Ya. Yang sangat jelas itu apa? Yang sangat jelas itu 2. Dan yang akhir yang sangat jelas. Yang pertama, terbitnya matahari bersamaan dengan keluarnya hewan melata. Lalu muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa, ya, munculnya Ya'juj Ma'juj. Yang terakhir, api keluar dari negeri Adan. Jadi tidak ada nas yang sharih yang sangat jelas yang menunjukkan kepada kita tertib terjadinya hari kiamat tadi. Melainkan hanya beberapa saja yang seperti kita bacakan tadi. Maka jamaah rahimana rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita tidak ada nas yang sahih yang jelas yang mengumpulkan tertib itu secara berurut 1 sampai 10. Sebagian dia di sini, sebagian dia di situ, sebagian dia di yang lain. Sehingga para ulama menerka-nerka, beristihad, ditertibkan satu persatu, bukan berdasarkan nas, tapi berdasarkan pengamatan mereka dari Al-Quran dan hadis tadi, disusunlah. Ya. Namun yang sangat jelas daripada hadis yang kita bacakan, di akhir sebelum terjadinya kiamat besar, munculnya api dari negeri Yaman. Itu sudah jelas karena lafaz Nabi jelas. Dan akhir dari alamat itu kata Nabi, muncul api dari negeri Yaman. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kemudian yang keempat, ana hadhil alamat mutatabi'ah katatabi' al-kharj bin nizam. Alamat tanda-tanda 10 alamat yang kita sebutkan tadi, dia akan terjadi seperti mata rantai. Ya, mata rantai itu akan terjadi seperti mata rantai. Kalau kalung itu ada batu-batunya, seperti itulah, habis ini, habis ini. Dia akan seperti mata rantai yang enggak putus. Ya. Salah satu pasti ngikutin lainnya. Habis tanda ini muncul tanda ini. Habis ini muncul tanda ini lagi. Muncul lagi, muncul lagi. Terus mata rantai tidak pernah putus. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan wa khurujil ayati ba'da ala isari ba'da yatatabauna kama tatadalu khuruj bin nizam. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, keluarnya tanda-tanda sebagian yang lain diikuti tanda sebagian lain mengikuti belakangnya, seperti tersusun rapinya mata rantai atau kalung permata dan susun. Itu dia. Yang kelima jamaah rahimani rahimakumullah, al-khamis
idzan inqadat hadil alamat qamatis sa'ah billahi ta'ala wa dzalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Uzaifah bin Husain. Kata Syekh Ibrahim Ruhaili, kalau seluruh tanda-tanda ini telah nampak dan telah terjadi kepada manusia di muka bumi ini, maka kiamat itu dengan izin Allah akan terjadi. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadis Uzaifah bin Husain, bahwa akhir daripada tanda hari kiamatul kubra keluarnya api dari negeri Aden. Udah mereka tergiring berkumpul manusia itu baru terjadi kiamat. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika sudah terpenuhinya seluruh alamat ini, ya, mereka berkumpul manusia satu tempat. Dikatakan oleh Qadi bin Iyad, hadzal hasr huwa fid dunya qabila qiyamus saah. Berkumpulnya mereka di satu padang yang sangat besar itu sebelum terjadinya kiamat. Bukan di akhirat tapi di dunia. Wa qala Ibnu Hajar an hadhihi alamat. Berkata Ibnu Hajar tentang tanda-tanda dan ciri-ciri kiamat ini. Yaqa'u binti aiha anaqwa fi surah. Ya. Kalau sudah terjadi 10 ciri-ciri kiamatul kubra tadi, maka ditutup dengan peniupan sangkakala yang pertama. Hancur semuanya. Hancur. Bumi hancur, langit hancur, semuanya hancur. Kalau sudah semua ciri-ciri tadi itu terjadi, kata Ibnu Hajar, yang terakhir tertiupnya, ditutup terakhir tadi dengan peniupan sangkakala. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini dia tentang iman kepada yaumil akhir. Kita berbicara tentang ciri-ciri kiamat, apa itu kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Ya, sudah kita bahas tuntas. InsyaAllah ta'ala di pertemuan Jumat akan datang, kita akan membahas secara terperinci. Banyak juga ini. Iman kepada azab kubur, nikmat kubur, dan keadaan manusia di alam barzakh. Itu kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang. Jadi malaikatnya gimana, terus orang yang dalam kubur itu bagaimana, nikmat di dalam kubur itu bagaimana, azab dalam kubur itu bagaimana, secara terperinci nanti insyaallah taala di pertemuan Jumat malam Sabtu yang akan datang insyaallah taala. Maka ini saja mungkin insyaallah taala yang kita akan bahas. Alhamdulillah, ya, iman kepada yaumil akhir, ciri-cirinya, tanda-tandanya sudah kita selesaikan. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang iman kepada yaumil akhir yang berkenaan tentang azab kubur, nikmat kubur, dan keadaan manusia di alam barzakh. Tunggu tanggal mainnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Silakan. Nahal. Oh, materi barat. Iya, iya. Itu ayat surah Al-An'am 158. Ya. Ya. Sudah kita bahas. Ya, atau enggak adil. Udah di luar. Imam Mahdi, Isa, Nabi Isa, ya, Dajjal, selesai. Itulah sering ada datang. Kecil.
Kiamat kecil. Kiamat kecil. Yang sungai Efrat, sungai Efrat terus akan bertumbuh, itu tanda-tanda kiamat kecil. Sebelum kiamat kubra tadi sudah kita bahas, akan muncul sungai Efrat, itu emas, gunung emas. Nah, udah itu di alamat tanda-tanda alamat kecil. Ya, itu nanti Madinah subur ya kan, sungai-sungai banyak, itu tanda alamat kecil. Yang besar sudah kita bahas. Imam Mahdi, Dajjal, terbunuhnya gimana, Ya'juj Ma'juj, udah bahas. InsyaAllah ta'ala ini tentang nikmat kubur dan azab kubur, lumayan banyak nih. Nah, hitung ada banyak pembahasannya, detail sekali. Malaikatnya apa namanya, semuanya, apa yang ditanya, detail sekali. InsyaAllah di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.